Halo guys, welcome back to my channel ya. Jadi apa ini? Sorry guys, aku baru bangun guys. Tadi jam 5 pagi bangun. Setelah itu kerja sampai jam 2 ya, sampai jam 2 dan baru tidur lagi, istirahat bentar, baru ya kembali ngevlog. Ini belum Ronaldo guys. So kita di sini mau ngomong apa ya guys ya? Ngomong apa ya? Kita mau ngomong apa ya? Di sini kita mau share atau berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman. Ada yang nanya gini, gimana ya caranya ke Jerman? Gimana caranya ke Jerman? Caranya ke Jerman itu naik pesawat guys. Bisa naik pesawat, bisa jalan kaki, bisa juga kalau bisa ngesot sih. Oke. This just intermezzo ya guys ya. Ini masih canggung guys di depan kamera, jadi belum biasa ngomong. Oke, to the point aja ya. Biasanya kalau di imigrasi ya, kalau kita udah di bandara, kita misalnya mau pergi ke suatu negara atau misalnya tujuannya ke Jerman, misalnya lah ke Jerman ya kan. Nah, ke Jerman di kantor di imigrasi, sebelum kita ke pesawat pasti ditanya mau kemana, tujuannya apa gitu. Kemarin aku sih ditanya seperti itu. Mungkin di antara kalian yang pernah pergi ke luar negeri atau gimana ya, mungkin gak ditanya, tapi kemarin aku tanya tujuannya apa. Jadi kalau kita mau pergi ke Jerman atau pergi ke luar negeri, misalnya ke UK, ke Australia, ke Amerika, ataupun kemana pun, pasti tanya itu tujuannya apa. Jadi kalau kita mau jadi balap, jadi bangke. Oke deh. Misalnya kalau mau ke Jerman, jadi tanya tujuan kita apa. Misalnya kalau pasti nanti kan ada tujuannya mau holiday, masih ada holiday, ada tujuannya mau sekolah, ada tujuannya mau kerja, ada tujuannya mau FSJ atau au pair, Ausbildung, atau apa ya, pokoknya apalah tujuannya, misalnya mau nikah gitu. Jadi kita jelas dulu tujuannya apa gitu loh, soalnya nanti apa ya, kalau kita tujuannya nggak jelas di sini, tujuannya nggak jelas, nanti di kantor kedutaan itu mungkin visa kita ditolak. Aku udah pernah ngalamin visa ditolak, surat cinta yang luar biasa dari kedutaan Jerman. Pernah mengalaminya guys. Jadi pertama itu tujuan kita apa, karena setiap apa ya, misalnya kalau semua apa namanya, Ausbildung, misalnya mau ke uni, mau kerja, mau au pair, mau apa lagi ya, mau nikah, semua syaratnya beda lah. Misalnya kalau mau nikah harus ada surat keterangan ini, misalnya surat keterangan dari pacarnya yang mau menikahinya siapa. Baru kalau surat ini apa namanya dari uni, harus ada sponsor dari uni. Pokoknya beda-beda lah guys, iya kan. Tapi intinya itu semua harus ada sponsor dari Jermannya, maksudnya yang mengundang kita itu siapa gitu dia. Jadi aku nggak banyak tahu tentang yang lain. Aku datang ke Jerman ini Ausbildung. Karena banyak yang nanya, Nal ngapain kamu di sana Nal, katanya gitu kan.
eh, udah berapa lama, nah baru lagi gimana caranya, kok bisa sampai ke Jerman. Banyak guys yang nanya-nanya. Jadi di sini aku mau jelasin supaya nggak berulang-ulang ya, dijelasin sini, jelasin ke sini, jelasin ke sini, jelasin ke sini. Jadi sambil kita cerita-cerita, ya aku di sini buat Ausbildung bagian Hotel Fachmann. Itu Hotel Fachmann seperti manajemen hotel ya guys. Baju ketat banget ya. Oke guys, nggak apa-apa lah ya. Bagian Hotel Fachmann itu seperti manajemen hotel. Jadi semua berkasku itu diurus oleh agen. Jadi agen yang ngurus, agen yang cari sponsorku, dan ya kemudian aku cuma ikut ujian. Maksudnya aku penting lulus ujian bahasa. Waktu itu aku masih A2 ya, level. Kalau nanti aku jelasin lagi mengenai level-level itu bahasa Jerman, misalnya ada A1, 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 A2, apalagi B1, B2, pokoknya ada level-levelnya guys. Jadi kemarin itu waktu masih angkatanku itu kemarin levelnya masih A2, masih diperbolehkan untuk A2 untuk mengikuti Ausbildung yang dari Indonesia. Tapi sekarang aku nggak tahu ya udah levelnya berapa, mungkin B1, aku nggak tahu. Jadi agenku ngurus berkas-berkasku, cari sponsorku, dan juga aku tinggal pergi ke kedutaan Jerman yang di Jakarta, dan kemudian duduk manis di rumah nunggu itu nunggu visaku datang dari kedutaan Jerman gitu sih guys. Jadi katanya kalau bagaimana caranya ya tergantung ya. Contohnya kalau kita mau pergi ke Uni ya harus ada sponsor dari Uni. Kalau kita mau kerja, kita harus ada sponsornya dari perusahaan gitu loh. Seperti kemarin ada teman yang jumpa di Aldi. Aldi bukan nama orang ya guys, itu Aldi nama supermarket. Jadi kemarin itu aku lagi belanja dan aku jumpa dengan ada orang Indonesia di Aldi. Jadi kan kita kan kalau di sini kan masih agak bingung ya, mereka orang Indonesia atau belum tahu pasti mereka itu orang Indonesia atau orang Thailand atau orang Filipina atau orang yang lain lah, atau orang Chinese. Tapi kalau orang Chinese udah sih dari matanya kan kelihatan kan, tapi kalau orang Thailand kan masih agak bisa dikatakan nggak gampang ya, ini orang Indonesia atau ini orang Thailand. Jadi kemarin aku lihat mereka di Aldi, jadi mereka 2 orang, jadi mereka cerita kelihatan kedengaran itu bahasa Indonesia lah ya. Aku dekat makin dekat, ya ternyata itu bahasa Indonesia. Jadi aku nyamperin mereka, kamu dari Indonesia ya? Iya, bahkan cerita. Jadi aku ajak mereka ke tempatku, ke Bonum itu maksudnya apartemennya, tempat tinggalku yang di sini, kira gitu dekat kok. Jadi mereka datang ke sini karena urusan kerja. Jadi perusahaan mereka yang di sini mengundang mereka dari Indonesia untuk datang ke Jerman. Mereka itu kemarin kira-kira 2 minggu atau seminggu. Itulah. Setelah itu mereka pulang ke Indonesia. Jadi kalau aku untuk Ausbildung ini itu berkisar 3 tahun. Ya, 3 tahun lumayan lama juga ya guys.
3 tahun. Jadi di Ausbildung ini aku belajar tentang bagian perhotelan. Ada banyak itu Ausbildung, macam-macam Ausbildung maksudnya. Ada banyak macam-macam Ausbildung. Jadi ada yang bagian Ausbildung teknik, ada bagian Altenpflege seperti seperti perawat gitu ya kan, tapi khusus orang tua. Ada yang bagian apalagi, pokoknya banyak guys, bagian marketing, Kaufman, Kauffrau. Jadi aku bagian hotel Fachman. Jadi kalau bagian laki-laki itu yang namanya hotel Fachman, tapi kalau bagi perempuan namanya hotel Fachfrau ya, hotel Fachfrau, benar gak sih, hotel Fachfrau ya, hotel Fachfrau. Jadi aku bagian hotel Fachman, jadi aku mempelajari bagian perhotelan. Itu kalau di Indonesia kan hotel Fachman itu seperti manajemen hotel ya, kita belajar tentang manajemen hotel. Jadi kita belajar housekeeping, kita belajar reception, kita belajar service di kusye itu artinya di dapur ya. Di dapur kita juga belajar mana lagi ya, cuman kusye, housekeeping, service, reception ya. Jadi kita pelajari yang 4 departemen ini, 4 abteilung ini. Dan selain itu kita harus pergi ke sekolah. Jadi kita pergi sekolah guys. Misalnya kalau dalam 1 minggu itu kita kerja misalnya 3 hari, kita kerja 3 hari dan 2 harinya itu pergi ke sekolah. Misal kalau aku itu jadwal sekolahku itu di hari Rabu dan hari Kamis. Jadi selain hari Rabu dan Kamis aku harus bekerja. Dan jamnya sekolah itu dihitung sebagai jam kerja. Itu ya guys. Itu dia. Jadi kalau kamu mau ingin ke Jerman ya, kamu harus tentukan dulu tujuanmu apa. Misalnya kalau tujuanmu mau au pair, kamu harus memenuhi syarat-syarat yang di au pair. Misalnya kamu harus cari guest family, harus syarat bahasanya harus minimal berapa, dan juga kalau au pair aku kurang tahu banyak ya, soalnya aku nggak di bagian au pair, aku di bagian di Ausbildung. Jadi kalau waktu aku di Ausbildung itu syaratnya ya kemarin itu intinya cuman bahasa Jermannya minimal A2, dan juga kalau dilihat ya, kalau A2 itu levelnya rendah banget lah di sini. Kalau yang dari Indonesia ya, bukan maksudnya merendahkan atau gimana. Itu soalnya waktu aku nyampe di sini itu sangat rendah banget. Sampai sekarang aja bahasa Jermanku masih belum lancar atau masih kurang lah. Tapi untungnya di hotelku ngasih kursus bahasa Jerman. Itu dia guys. Jadi kalau kamu mau ke Jerman itu intinya kamu tujuannya apa, supaya nanti di sini nggak lantung-lantang kemana jadi pengemis ya kan. Jadi di sini harus tujuannya apa, yang mensponsori siapa, dan yang membiayai hidupnya siapa. Misalnya kalau mau ke uni, misalnya mereka kan ada yang biaya sendiri ya, ada yang biaya beasiswa. Misalnya kalau dulu itu aku mau kesini rencananya mau ke uni, jadi visaku ditolak. Itu nanti aku ceritain visa ditolak. Waduh guys, merana kamu guys, merana serius guys.
bisa ditolak. Jadi sekarang kita kembali ke topik itu mengenai Ausbildung. Ausbildung itu umurnya berapa? Masalah umur. Sebenarnya umur Ausbildung itu nggak ditentukan ya. Misalnya umur Ausbildung ini seperti mau ganti profesi, misalnya kalau kamu mau profesinya mau berubah haluan, jadi kamu bisa menggunakan Ausbildung gitu loh, supaya di sini nanti Ausbildung ini dipelajari mulai dari nol sampai kamu mahir enggak juga sih, mahir juga enggak juga, tapi misalnya untuk syarat kita atau saya untuk melamar ke suatu perusahaan gitu loh. Dan juga Ausbildung ini sangat penting juga di Jerman, karena kalau kita melamar ke perusahaan kan yang ditemukan mereka kan orang yang berpengalaman dan juga orang yang memiliki pendidikan di bagian itu. Maksudnya bagian uni juga bisa, tapi aku juga nggak tahu ya. Tapi kalau di bagian Ausbildung ya katanya karena rata-rata bosku itu mereka buat Ausbildung dan apa lagi ya? Iya, mereka buat Ausbildung. Ada Hotel Fachmann, ada Hotel Fachfrau. Jadi Ausbildung ini penting untuk karir juga. Misalnya kalau kita mau jenjang karir di suatu perusahaan atau hotel, jadi kita ada kesempatan lah untuk menjenjang karir dibandingkan dengan orang yang enggak Ausbildung atau orang yang enggak ada pendidikannya, misalnya cuman tamatan SMA atau Realschule gitu ya kan. Ya gitu dia guys. Dan selain itu Ausbildung ini juga dapat gaji gitu loh, tapi gajinya itu enggak banyak, tapi cukup lumayan lah untuk biaya hidup di Jerman. Untuk waktu aku tahun pertama itu berkisar berapa ya, 500-an lah, 500. Aku juga kurang tahu, udah lupa kemarin, 500-an lah itu dia guys. Jadi tapi setiap tahun ini naik, setiap tahun naik. Dan untungnya di perusahaanku itu di hotel ini kami semuanya difasilitasi, jadi biaya gaji kami, tunjangan Ausbildung itu sebenarnya utuh, nggak berkurang, karena biaya listrik semuanya hotel yang nanggung, biaya air, biaya tempat tinggal, makan kami juga ke perusahaan yang nanggung. Misalnya kalau sarapan, kalau kita kan kerja kan perusahaan kita kan kerja makan di hotel gitu loh ya, itulah. Apa lagi ya, dan kita juga kalau di Ausbildung ini juga ada ujiannya. Jadi kalau kita setiap tahun itu ada ujiannya, dan juga ini diawasi hotel. Kebetulan hotelku ini, bosku ini sangat ketat mengenai pendidikan atau tentang sekolah lah, yang berurusan dengan sekolah. Jadi bosku ini selalu nanya gimana sekolah, gimana bahasanya, gimana ujiannya, pokoknya bosku itu aktif banget masalah di sekolah itu dia. Jadi nanti kalau kita udah setelah Ausbildung, maksudnya mau menyelesaikan Ausbildung ini, kita ada ujian ini dilaksanakan di IHK Industri und Handelskammer ya, industri apa itu ya, industri apa, aku juga dulu lupa guys, sorry guys. Industri und Handelskammer
Tunggu kita cari ya guys di Google ya. Be patient. Geduldik. Bahasa Jawanya geduldik. Be patient ya. Internetnya lama banget guys. Sorry ya. Itu dia. Ini kok lama banget internetnya. Ya. Sambil nunggu internet ini lama banget. Kita lagi ya. Jadi ini kita ada beberapa bagian sekolah, perusahaan, dan IHK. IHK ini yang mengawasi kegiatan yang ada di sekolah. Jadi semua di IHK ini nanti kita ujian. Jadinya tempat kita belajar itu di BBS namanya, sekolah, dan kerja itu kita di perusahaan. Jadi ketiga ini saling berhubungan. Internet tidak bisa ya guys ya. IHK Trier. Aku itu di IHK Trier karena aku tinggal di Trier. Ya, Industri und Handelskammer. Ya, itu dia bahasa Jermannya, Industri und Handelskammer. Jadi kita nanti pada saat udah mau menyelesaikan Ausbildung ini, kita nanti ujian di IHK ini. Jadi nanti kita nanti ujian di IHK ini, dan setelah itu ya kalau kita lulus ya lulus, dan kalau nggak lulus dicoba lagi itu 2 kali ya, soalnya ada temanku itu ini 3 kalinya. Jadi aku itu Ausbildung di tahun kedua, jadi aku udah menyelesaikan ujian pertengahan ya. Jadi dalam selama 3 tahun itu kita ada 2 kali ujian, maksudnya ujian di IHK ini maksudnya. Ujian di IHK ini kita ada 2 kali, di pertengahan dan di akhir. Di pertengahan ini itu penting tapi nggak terlalu penting, maksudnya itu nggak ada Zeugnis ya, maksudnya certificate, itu nggak ada certificate. Jadi itu seperti persiapan lah, prepare gitu ya kan, untuk ujian di Abschluss, ujian di akhir. Jadi kita di sini, tapi yang di pertengahan ini masih ujian praktek ya kan. Nampak kali Batak guys, orang Batak guys. Jadi nanti setelah itu baru tahun ketiga, aku udah tahun kedua udah selesai ujian yang pertama, itu ujian praktek tadi di IHK, dan kemudian aku nanti tahun depan ujiannya mungkin kira-kira di bulan 4 atau bulan 5. Semoga lulus guys, itu susah banget. Ya guys, itu susah banget, serius, itu semua susah banget, serius, susah banget. Nanti ujiannya di tahun yang ketiga, dan kalau aku lulus ya alhamdulillah lulus, amin ya kan. Baru setelah itu aku rencananya mau kerja di mana ya, di Jerman lah sini. Itu dia mengenai Ausbildung. Jadi kalau kamu mau tertarik mau Ausbildung, kamu harus cari agentnya gitu loh. Maksudnya kamu nanya, di Medan juga ada agentnya, juga di Jakarta juga ada. Cari aja di Google atau di googling aja di internet Ausbildung gitu loh, pasti ada nanti. Jadi kamu memenuhi syaratnya dulu. Misalnya syaratnya itu ada, waktu aku dulu lulus ujian bahasa Jerman A2 di Goethe Institut. Jadi
dan kemudian kamu ngasih info ke agent itu, aku udah lulus bahasa Jepang. Kok belepotan ya guys ya, aduh. Aku udah lulus bahasa dan kemudian nanti dia yang proses selanjutnya, dia yang proses semuanya, dan kamu tinggal tunggu di rumah duduk manis sambil minum kopi. Itu dia guys ya. Dan apalagi ya, itu aja sih intinya. Nanti kalau ujiannya itu biasanya ada di Surabaya, ada di Surabaya ya ujiannya. Aku kurang tahu ya. Aku kemarin itu di Jakarta, ada di Bandung ya, ada di Bandung, ada di Jakarta. Tapi kalau Surabaya kurang tahu aku guys. Mungkin ada ya kali. Ya, itu enggak. Ya mungkin ada ya di Surabaya. Aku kurang tahu guys. Kalau yang kasih info ya, yang tahu kasih info ya. Tulis di bawah, komen di bawah, mungkin ada yang tahu ya di Surabaya ada. Waktu itu aku di ujiannya di Goethe Institute yang di Jakarta. Jalan aku kemarin. Aku juga udah lupa. Soalnya aku kemarin itu ujiannya di tahun 2017. Iya, tahun 2017. Kemudian aku ngasih tahu ke agentku, aku lulus, kemudian dia proses semua baru kemudian selesai. Susah nggak bahasa Jerman? Man, tergantung orangnya sih sebenarnya, susah atau enggak. Kalau bagiku itu susah, serius, aku susah. Aku udah lulus acuan dan sekarang udah tinggal di Jerman udah hampir 2 tahun. Bahasa Jerman gue itu aduh masih jauh dari harapan ya. Tapi ngomongnya itu susah banget loh guys, dan ngerti apa namanya heremnya itu juga susah gimana ya. Tapi kalau kita niat dan sungguh-sungguh pasti bisa guys. Dulu aku ujian itu kursus itu di Jakarta. Aku dulu kursusnya bukan di Goethe Institute. Soalnya kalau di Goethe Institute my money is enough ya. Sok bahasa Inggris. Uangku nggak cukup guys kalau di Goethe Institute, soalnya ya kalau kamu beli kualitas punya harga juga ya guys. Ya tapi tergantung pribadi kita juga sih sebenarnya, mau belajar di mana, mau di rumah atau mau di mana, itu tergantung diri kita juga. Kalau kita mau niat, mau benar-benar sungguh-sungguh mau pergi ke Jerman ya bisa guys. Aku dulu di mana ya, Kebun Jeruk. Aku dulu kursusnya di Kebun Jeruk itu nggak lama. Aku dulu ngambil A1. Setelah A1 itu aku dulu kursus sambil kerja. Dulu aku kan kerjakan di Jakarta, di Bekasi itu maksudnya Bekasi. Aku dulu kerja di Bekasi dan sekali seminggu itu aku kursus. Dulu aku kursus sekali seminggu setiap hari Sabtu karena hari Sabtu kan libur ya dari kantor. Jadi aku jadi bayangkan lah, yang cuman sekali, bayangkan edak lah dulu ya kan, cuman sekali seminggu ya cuman aku belajar, pergi kursus, apa yang tahu di situ, baru kerja lagi ya udah lupa lah ya kan. Tapi aku belajar di rumah, perbanyak belajar di rumah. Aku buat apa namanya tempel sana, tempel sini, tempel sana, pokoknya kos-kosan gue jadi dulu buku dengan tempel ini mungkin supaya mengingat sendiri ya, oh ini dia, oh ini Guten Morgen, oh ini Guten Tag. Jadi simple aja sih sebenarnya.
Kemudian sekali seminggu aku itu kira-kira 2 bulan 2 bulan 2 bulan AANS, udah lupa guys. Iya, dan kemudian setelah itu aku lanjut ke Acuai. Setelah AANS itu aku ujian di Bute Institute. Itu dulunya waktu itu aku mau ke Uni. Nanti aku ceritain ini ya. Aduh guys, ini complicated dan esik kali. Stres banget dulu aku tuh guys, ya kan. Baru setelah itu aku lanjut ke Acuai. Itu aku udah nggak kerja. Aku putusin aku nggak kerja. Aku benar-benar fokus di bahasa Jerman. Jadi aku fokus bahasa Jerman. Aku Acuai itu aku resign dari perusahaan. Ya, kalau kita mau benar-benar mau benar niat apa segala macam, kita harus mengorbankan satu ya guys ya. Jadi aku benar-benar kemarin udah niat, udah mikir matang. Ya, uang habis. Yang punya aku Acuai. Kemudian di Acuai ini ujian pertama itu aku nggak lulus. Memang di Acuai itu lumayan susah sih dibandingkan AIS ya, jelas lah, soalnya kan levelnya kan sudah agak naik. Jadi aku Acuai, setelah itu aku nggak lulus. Waduh, stres banget. Waktu itu nilaiku 58, tinggal 2 lagi lah guys, 60 udah lulus ya kan. Jadi aku stres juga di situ karena waduh, udah nggak lulus, uang habis ya kan. Setelah itu aku belajar sendiri guys tuh. Aku belajar sendiri karena kalau mau kursus lagi kan gak ada duit. Hepeng udah mengatur, iya kan. Kemudian aku belajar sendiri di rumah, berkisar berapa ya, sebulan atau 2 bulan belajar sendiri di rumah, pagi siang malam, sampai kawan-kawanku wah luar biasa kamu. Pokoknya itu kamarku tuh always with Deutsch. Pokoknya aku belajar, dan juga aku pergi ke Gute, minjam buku di Gute Institute yang di Jakarta ya, Samratulangi ya, di Samratulangi tempatnya itu di Samratulangi. Jadi aku berkenalan dengan orang, buat kelompok ya kan. Jadi kami sering kumpul di sana, belajar sama-sama di sana ya. Jadi itu sangat membantu ya untuk bahasa Jerman kita. Dan kemudian waktu ujian Acuai itu aku lulus dengan nilai berapa ya, satisfy lah ya, itu befriedigen namanya. Itu dia guys, itu dia. Jadi kalau kamu mau ke Jerman, tentukan dulu tujuanmu apa. Kamu mau kerja ya, harus cari kerja di sini, googling di internet, cari kerja gitu ya kan, bisa. Kalau kamu mau ke Uni, cari Uni dulu, atau mau pakai beasiswa atau biaya sendiri ya kan. Tapi setahu aku sih itu semuanya, misalnya kalau mau ke Uni harus syarat bahasa ada, misalnya itu ada C1 itu levelnya udah tinggi banget guys, itu udah advantage ya, udah mahir lah istilahnya, itu udah mahir. Kalau bahasa kalau mau pair itu mungkin Acuai atau A1. Soalnya A1 juga bisa sih sebenarnya kalau pair. Kemarin kawanku dia A1 lulus itu berangkat juga dia ke Jerman. Itu dia. Yang penting kamu persiapkan semua syarat-syarat yang tujuanmu itu apa. Itu dia intinya. Jadi kalau kamu mau Ausbildung ya, cari agennya, itu ada di Medan, ada di Indonesia udah banyak lah agen Ausbildung. Jadi kamu syaratnya itu bahasa, kamu lancarin bahasanya,
dapat sertifikat bahasa Jawa, coiknisnya, kamu dapat coiknisnya. Jadi itu dia guys, kamu kasih ke agentnya, ya udah agent nanti yang ngurus semua. Kamu dikasih surat sponsor dari Jerman atau dari hotelnya, kemudian kamu pergi ke kedutaan. Tapi kemarin itu waktu aku sama agentku, dia yang kamu harus isi ini, kamu harus isi ini. Jadi dia nanti yang verifikasi sebelum kita ke kedutaan Jerman. Dia cek dulu apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan kedutaan Jerman, supaya nanti di kedutaan Jerman itu enggak embassy lah ya. Yang di kedutaan Jerman nanti enggak bermasalah. Jadi ya. Dan kalau kedutaan Jerman jangan terlambat, harus on time guys, itu dia, jangan terlambat. Nanti kalau terlambat itu enggak diterima lagi. Itu kemarin minimal 30 menit atau 15 menit sebelum terminnya, sebelum waktu kita sebelum giliran kita harus udah sampailah di sana 15 atau 30 menit sebelum giliran kita. Itu dia guys ya. Kalau kamu Ausbildung, persiapkan semua syarat Ausbildung dan nikmati Ausbildungnya. Soalnya kalau kamu mau Ausbildung teknik ya, bagian teknik atau bagian bureau manajemen atau bagian hotel Fachmann atau Altenpflege, itu dia. Jadi sini banyak Ausbildung guys, nggak cuma satu, nggak cuma dua, banyak Ausbildung. Jadi kalau kita mau motong rambut aja guys, mau motong rambut yang botak ini butuh Ausbildung. Mereka Frisoya namanya. Jadi mereka juga harus di Ausbildungkan, itu dia. Pokoknya di sini banyak sih yang butuh Ausbildung. Jadi kalau kamu mau pengen Ausbildung ya, welcome to Jerman with Ausbildung. Herzlich willkommen mit Ausbildung. Itu dia guys. Kita cerita apa lagi ya? Nanti aku ceritain ya, visa aku ditolak guys. Mama, it's really hard ya. Gitu deh. Jadi guys, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Maaf ya guys kalau masih agak masih agak canggung, karena aku masih baru di bagian per-YouTubean ini. Jadi don't forget to subscribe, like, and share ya guys ya. Subscribe dulu lah supaya berlangganan kita. Berlangganan ya guys, biar berlangganan kita ya. Kasihan kalian ya, dikit banget subscribernya. Itu guys. Jadi kasih saran dan masukan ya, supaya channelku bisa bagus ya guys ya. Kita juga butuh butuh saran, masukan, apa yang mau kita buat, topik apa gitu loh, supaya kita cerita. Kalau ada yang mau nanya, ditanya, kita jawab gitu ya kan. Kalau aku bisa, selagi aku masih bisa jawab ya aku jawab, tapi kalau aku nggak bisa jawab, usahakan cari jawabannya dari internet pun jadi, gitu ya kan. Ya kalau udah mentok nggak bisa lagi guys, ya udahlah, angkat tangan. Tadi aku guys itu kerja. Tadi pagi aku kerja di bagian servis, merangkap dengan kusir. Karena si corona ini lah itu guys semua.
karena si corona ini jadi situasinya seperti ini, ya oke lah, gak apa-apa lah ya kan. Yang penting kerja, yang penting kita masih dikasih kesempatan untuk kerja, ya kita kerjain gitu loh, iya kan. Jangan malas-malas sih, kita jangan malas-malas, jadi kita kerjain gitu loh. Ya tadi kerja mulai dari jam tengah 5 enggak, tengah 6 sampai jam 2 sore, terus sore ya, jam 2 sore gitu loh. Jam tengah 5 sampai jam tengah 6 sampai jam 2 kerja di situ. Jadi aku tadi capek banget, capek kali ya kan. Sosok banget orang Jakarta kali ya kan. Ya itu dia guys, jadi sekian dulu vlog kali ini. I hope you like it, enjoy it, and don't forget to subscribe, like, share, and comment. Ciao.